Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurul Khotimah dengan NPM 221000127. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralisme hukum. Apa sih pluralisme hukum itu? Secara umum, pluralisme hukum ialah suatu interaksi yang terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam kehidupan masyarakat. Adapun cita-cita ataupun tujuan dari pluralisme hukum, yaitu untuk memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi warga negara ataupun bangsa. Kemunculan pluralisme hukum itu disebabkan karena faktor historis yang memiliki perbedaan antara ras, suku, budaya, dan agama. Adapun 5 sistem hukum di dunia, yaitu yang pertama sistem hukum Eropa kontinental, dan yang kedua Anglo-Saxon, ketiga hukum adat, yang keempat hukum agama, dan yang kelima yaitu hukum kanoni. 4 sistem hukum yang dipakai oleh Indonesia. Yang pertama ada Eropa kontinental atau civil law, di mana sistem hukum di sini bersifat tertulis dan hakim pun hanya berpatokan kepada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau civil law, yang dimana sistem hukum di Anglo-Saxon ini tidak bersifat tertulis, dan di sini hakim berpatokan kepada jurisprudensi, di mana hakim tidak terlibat pada per-UU yang berlaku seperti di Eropa kontinental. Yang ketiga ada hukum adat, yang dimana hukum adat ini muncul karena adanya kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menimbulkan sebuah aturan yang tidak tertulis, dan mereka jadikan aturan itu sebagai patokan hukum di daerahnya. Hingga saat ini masih ada beberapa wilayah yang memakai hukum tersebut. Dan yang terakhir ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini muncul dikarenakan karena sistem perekonomian di masa Hindia Belanda yang dibawa oleh bangsa Arab. Sistem hukum Islam ini tidak tertulis dikarenakan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi dasar hukum bagi umat Islam saat ini. Pluralisme hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum negara dan hukum rakyat. Yang pertama ada hukum negara, di mana dua sistem norma berlaku sebagai hukum negara, contohnya civil law dan common law. Dan yang terakhir ada hukum rakyat, di mana adanya tatanan yang berlaku pada masyarakat, contohnya hukum adat dan hukum agama. Sekian penjelasan tentang pluralisme hukum dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.